Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa channel Geraha Mu'alaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan kepada kita. Shalawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswasana junjungan kita tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi dalam konten bincang-bincang mu'alaf nih ya, di channel Geraha Mu'alaf kita tercinta di YPM At-Tauhid ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa kesempatan hari ini, di hari Ahad ini kita sudah bersama dengan narasumber mu'alaf kita. Cuma kali ini spesial edisinya. Ini spesial edisi nih ya. Nah, sebelum kita mulai kita baca bismillah dulu deh. Biar lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping saya ada Pak Donditan ya. Assalamualaikum Pak Dondi ya. Waalaikumsalam. Pak Dondi juga dong. Assalamualaikum juga sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini judulnya apa nih? Mu'alaf versus mu'alaf gitu. Kan gitu. Nah, jadi intinya kita mau saling bertanya ya. Kenapa Pak Dondi masuk Islam? Kenapa saya masuk Islam? Ditanya Pak Dondi. Jadi kita santai aja. Yeah. Baik ya. Kita langsung saja dulu. Mungkin kesempatan pertama saya dulu yang nanya. Taruh dulu. Masih mau disebut mu'alaf? Nah itu dia. Nah, mungkin kita buat para pemirsa gitu ya. Ini sebelum kita mulai nih, saya ingin mengingatkan para pemirsa, yang disebut dengan mu'alaf itu ada nggak sih kira-kira jangka waktunya gitu? Ya, kalau saya dulu pernah mengusulkan standar ya. Nah, siapa? Ya, waktu itu ke Basnas kalau misalnya ketika saya ngisi tentang materi tentang kemu'alafan itu ya. Yeah. Jadi kalau mu'alaf itu jangka waktu yang masih pantas itu ya minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun. Minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun. Kenapa? 2 tahun itu angka kita masih mungkin masih maklum lah ya, ada yang mungkin masih belum bisa move on, mungkin masih kesulitan belajar, masih menyesuaikan diri gitu ya. Tapi kalau udah lebih 2 tahun, saya rasa sampai maksimal 4 tahun itu harusnya dia sudah nyaman sebagai muslim kan gitu. Sudah bukan lagi jadi mu'alaf, bukan masih bingung, masih nyari-nyari, masih ragu-ragu, masih belum macam-macam. Maka waktu itu saya mengusulkan minimal 2 tahun, maksimal 4 tahun gitu ya jangka waktunya. Saya juga pernah baca hadis kalau nggak salah itu pada zaman Umar bin Khattab ya. Seorang mu'alaf yang masih menerima bantuan dari Baitul Mal ya. Baitul Mal gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah periodenya tuh maksimal 3 tahun. Ya, berarti masuk ya tadi usulan Pak ya. Sekarang ya. Betul. Setelah itu jangan mu'alaf lagi lah ya. Iya, betul. Mantan mu'alaf gitu ya. Betul. Berarti mantan mu'alaf. Mantan mu'alaf. Saya juga mantan mu'alaf. Iyalah, mau sebut mu'alaf terus gitu ya. Tahun berapa Pak Dondi masuk Islam? Saya masuk Islam. Nah, gini, saya ingin sharing sedikit nih ya. Sebenarnya waktu lahir begitu brojol lahir, muslim bukan? Ya harusnya muslim. Muslim kan? Iya. Berarti waktu kita memeluk Islam, itu kita pindah ke Islam atau kita kembali ke Islam? Back to Islam. Nah ya buat para pemirsa ya, banyak kita dengar istilah-istilah kalau dalam bahasa Inggris itu convert ya atau berpindah gitu ya, berpindah keyakinan, convert. Tetapi kalau saya lebih senang dengan sebutan revert. Ya, revert itu artinya kembali gitu ya. Karena saya percaya bahwa setiap bayi yang lahir dia adalah seorang muslim, ya, karena dia tidak bisa bersandar kepada siapapun kecuali pada penciptanya sendiri, gitu ya. Nah, jadi nantinya setelah dia besar, dia memeluk agama apa itu karena mungkin keluarganya, atau mungkin temannya, atau mungkin lingkungannya, gitu kan. Jadi misalnya seorang bayi yang lahir, kemudian dia dibesarkan dalam lingkungan yang mungkin beragama lain selain daripada Islam. Kemudian dia memeluk agama lain sesuai dengan agama orang tuanya misalnya gitu ya. Terus setelah dia misalnya mendapat hidayah, ya buat saya dia itu kembali ke fitrahnya gitu ya. Karena seorang muslim itu seseorang manusia itu adalah fitrahnya itu adalah muslim gitu loh. Ya, setuju nggak? Setuju. Ya memang di Al-Quran begitu kan. Ya, jadi kalau tadi Pak Ustadz tanya kapan saya masuk Islam, saya bilang saya revert ke Islamnya itu 2014. 25 Juli 2014. Oh, gitu. Berarti 2 hari sebelum Idul Fitri kalau nggak salah. 7 tahun lah ya. Ya jalan 7 tahun ya.
Apa yang bikin Pak Dondi kok tertarik untuk kembali ke Islam itu? Nah, cukup agak lama waktunya memang waktu itu. 7 tahun sebelum saya kembali ke Islam. Sebelum 2014 ya? Ya, berarti 2007 ya. Oke, ya. 2007 tuh papi saya udah duluan masuk Islam. Oh, gitu ya. Tetapi sebenarnya selama saya Kristen, saya juga sebenarnya tidak punya kesan atau impression yang negatif terhadap Islam. Iya, iya, iya. Karena gini, ya ini mungkin hanya pemikiran saya aja. Islam dan Kristen itu hanya beda beda ibu lah. Kristen itu mungkin mengakunya sampai ke Ishak dan Sarah. Ya. Islam Nabi Ismail alaihissalam dan Siti Hajar alaihissalam gitu loh. Jadi sumbernya satu, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu bapak lain mak lah gitulah. Ya, ya. Kesannya gitu ya. Ya. Tetapi 7 tahun sebelum saya masuk Islam, saya memang sudah ada ketertarikan tetapi dalam arti saya ingin membandingkan, tetapi bukan berarti langsung meriset secara akademi gitu, enggak. Maksudnya ya secara otodidak lah ya. Selama waktu 7 tahun itu memang terus terang yang menahan saya untuk masuk Islam itu karena waktu itu saya melihat Islam melalui penganutnya, Orangnya. Pelakunya gitu ya. Tahu sendiri lah ya, mungkin sekarang udah dibubarin sih sekarang. Pasti kecewa mungkin ya. Bukan kecewa, cuman ya keheranan aja gitu. Kok penganut Islam kok kelakuannya begini gitu loh. Jadi saya waktu itu belum melihat kepada esensi daripada ajaran Islam. Jadi semacam ada fobia jadinya ya. Ya, tetapi yang saya lihat adalah penganutnya. Nah, dikarenakan satu ormas itu yang udah dibubarkan itulah ya. Nah, tetapi waktu itu pandangan saya berubah 180 derajat setelah saya menonton video wawancaranya Bapak Jaya Suprana sama Habib Rizik. Nah, di situ saya sudah mulai terbalik tuh pandangan saya. Seorang Jaya Suprana yang jelas non Muslim. Betul. Mewawancarai seorang Habib Rizik. Memang di situ diceritakan visi dan misinya. Di situ saya baru paham lah gitu ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya terus terang waktu itu ya memang mungkin sudah qadarullah ya, sudah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sengaja menonton videonya almarhum Syekh Ahmad Didat gitu. Dari situ waktu saya nonton, karena waktu itu saya nonton sebagai Kristen, otomatis kan ada rasa penolakan. Bukan sebel, saya nggak sebel sebenarnya. Cuman ada rasa penolakan, saya ingin mempertahankan keyakinan saya gitu kan. Jadi saya nonton sambil saya pegang Bible, sambil saya pegang kertas dan jadi saya catat semua apa yang dia ngomong gitu. Dan saya punya rasa keinginan untuk membantah apa yang dia ngomong. Tapi semakin saya ikutin dia ngomong, nggak bisa bantah. Semakin saya baca, semakin saya catat, semakin saya pelajari, kok bener yang dia omongin gitu ya. Kok bener gitu. Beberapa bantahan yang saya coba lakukan itu gugur dengan sendirinya gitu loh. Kemudian dari video-video almarhum Syekh Ahmad Didat, saya teruskan dengan video-video Dr. Zakir Naik, kemudian dari Syekh Yusuf Estes, kemudian dari Ustadz Noman Khalikan, kemudian dari Ustadz Bilal Philips dan sebagainya, sampai juga ada Ustadz Husin Y dari Malaysia gitu ya. Saya mulai merasa bahwa sepertinya ini yang benar gitu. Maksudnya dalam arti gini, saya melihatnya bukan dari sisi doktrinnya ya atau teologisnya, tetapi juga saya melihat dari sejarahnya, dari keakuratan kitab sucinya, kemudian dari ajarannya itu sendiri, dan benang merahnya gitu di dalam ajaran-ajaran itu gitu. Karena kan kita tahu kan yang disebut dengan kepercayaan Abrahamic faith gitu kan, itu kan memang ada Yudaisme, kekristenan dan Islam. Setelah saya pelajarin semua sejarahnya, keturunan dan segala macam, konsepnya gitu, ternyata saya tarik benang merahnya itu Islam itu adalah yang paling nyambung. Ya memang semuanya nyambung gitu dari Nabi Adam gitu loh. Nah, makanya dari situ saya mengambil kesimpulan itu setelah saya pelajarin Bible juga loh ya. Setelah saya pelajarin Bible, ternyata kok di dalam Bible kok banyak kontradiksi. Ya. Di dalam mempelajari kontradiksi itu saya nggak langsung menerima loh.
Jadi saya pelajarin dulu jawabannya apa untuk kontradiksi itu. Gitu ya. Dari sekian ratus yang saya temukan, saya cari dulu nih jawabannya apa nih dari setiap ini nih. Kalau yang ada jawaban yang masuk akal, ya, misalnya contoh karena ada konversi unit gitu ya, saya coret. Ini bukan kontradiksi. Gitu. Atau ada memang beberapa sejarah atau yang latar belakang yang mungkin kita tidak tahu, atau selain kita harus mengetahui apa namanya, ada apa di balik kontradiksi itu saya coret. Tetapi kalau yang udah salah nulis, salah ngutip, gitu-gitu, istilahnya yang kisahnya sama, tempatnya namanya beda, nah itu otomatis buat saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa direkonsiliasi lagi gitu. Memang harus menerima itu faktanya. Harus menerima bahwa itu adalah kontradiksi. Belum lagi ada yang namanya ayat-ayat kembar. Betul. Pernah dengar ayat-ayat kembar? Iya. Di 1 Raja-Raja pasal berapa saya lupa, dan di Yesaya itu sekian belas ayat itu bisa sama persis. Kayak nyadur gitu ya. Iya, kayak orang copas lah gitu ya. Gitu. Kemudian juga dari kisah-kisahnya kan, pada waktu saya Kristen saya tahu kan kisah-kisah nabi-nabi itu kan. Pada waktu saya di Islam saya baca kok beda ya. Di Islam nabi ini begini, kelakuannya kok bukan seperti nabi gitu. Kayak nabi kok, Lutnya Islam. Nah, nabi kok bikin patung sapi untuk disembah gitu, gitu. Kok nabi ngajarin nyembah berhala gitu maksudnya. Memang di dalam Bible mungkin disebutkan nabi tidak lepas dari dosa ya. Ceritanya mungkin bisa diampuni dan segala macam. Tetapi apa iya Tuhan yang Maha Pencipta itu salah milih orang untuk jadi nabi? Dan kesalahannya fatal. Dan kesalahannya sangat fatal, sangat fatal. Tidak cocok dengan kenabiannya. Iya, betul. Setelah saya bandingkan dengan kisah-kisah nabi-nabi yang dalam Islam, kalau saya boleh bilang nih dalam tanda kutip nih kisah di dalam Bible ini nabi-nabi ini difitnah gitu loh. Iya, betul. Di dalam Islam tuh semuanya diluruskan, gitu loh. Nah, jadi dari situ saya ngambil kesimpulan, saya nggak mau lah istilahnya punya nabi-nabi yang kelakuannya seperti itu. Gitu ya. Termasuk Nabi Isa sendiri kan ya. Termasuk Nabi Isa sendiri. Kristen dan dalam Islam. Dalam Islam begitu dimuliakan. Iya. Semua nabi di dalam Quran itu dimuliakan. Betul. Dan mereka semuanya orang yang akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia dan memang dipilih untuk memperingati umatnya. Iya. Tapi kalau di Bible ada yang menghamili anak perempuannya sendiri, ada yang membuat patung sapi, ada yang istri panglima perangnya. Menghamili istri panglima perangnya. Masya Allah, saya pikir nggak pantas itu sebagai nabi gitu ya. Ya, kurang lebihnya gitu. Setelah itu akhirnya saya mengambil keputusan di 25 Juli 2014 itu saya bersahadat di sebuah yayasan yatim piatu. Kebetulan saya sudah kenal dengan ustadznya. Tetapi beberapa bulan sebenarnya sebelum itu, nah waktu itu saya sudah buka perusahaan sendiri. Ya. Saya punya anak buah atau staf saya itu seorang haji. Saya sangat terkesan dengan cara dia tuh sebelum sholat itu kan wudhu kan. Saya senang gitu ngeliat orang mau menghadap penciptanya tuh bebersih dulu gitu. Iya, betul. Kalau dalam Kristen tahu sendiri kan, junub juga bisa aja langsung berdoa gitu. Iya. Nah itu saya sangat-sangat terkesan gitu. Kemudian saya pelajarin juga ternyata juga di dalam Bible juga nabi-nabi yang tadi disebutkan ada aturan mereka mau masuk yang disebut dengan bait suci atau kemah perjanjian itu juga harus membasuh badan dulu atau kaki tangan dulu gitu loh. Jadi kan kurang lebih sebenarnya ada semacam kayak kesamaan yang sebenarnya ini mungkin syariatnya sebenarnya ini sama, cuman mungkin zaman dulunya ini belum sempurna gitu atau belum disempurnakan. Disempurnakannya adalah di Quran gitu loh. Jadi kira-kira gitulah. Allahu Akbar. Ya, menarik. Nah, kalau dulu Kristen apa denominasinya? Gerejanya itu Pak Dandi? Saya dari kecil. Dari kecil itu dibawa sama nenek saya. Nenek saya tuh militan Kristennya. Jadi gerejanya waktu itu gereja Bethel Indonesia. Oh, GBI ya. Gereja Bethel Tabernacle. Oh ya. Bethel Tabernacle ya. Kemudian tahun 1985 keluarga saya hijrah ke Jakarta. Waktu itu saya masuk ke gereja GPPS, Gereja Pantai Kosta ya, pusat Surabaya yang di Jembatan 5. Kemudian setelah itu saya pindah, orang tua saya pindah ke gereja Gereja Sidang Jemaat Allah
disebutnya Charismatic Worship Service yang di Gedung Kenanga Senen. Iya, iya. Nah, setelah itu barulah saya pindah ke Gereja Bethel Indonesia. Waktu itu saya kebaktiannya di Hotel Horizon, Metropolitan Mall Bekasi. Iya, iya, iya. Gitu. Baik, baik. Agak sempat menclok lah gitu lah. Iya, iya, tapi masih ini ya, kurang lebih masih dalam denominasi sama Protestan. Sama ya, ini ya. Ya, jadi itu menarik. Nah, kalau ini Pak Dondi dari nama kan ada Tan ya, atau Fam atau Marga Tan ya. Masih keturunan ini Tionghoa? Masih. Kakek saya masih dari Tiongkok, nenek saya masih dari Tiongkok. Dari kedua belah orang tua gitu. Jadi kuat ini ya. Masih keturunan generasi kedua lah. Iya, iya, iya. Generasi kedua, tapi saya boleh bilang saya tuh generasi yang hilang. Hilangnya kenapa? Udah nggak bisa ngomong Mandarin. Kecuali ngitung duit. Hah? Kecuali ngitung duit. Kecuali ngitung duit. Itu pun bahasa Hokkien. Cepet nope. Oke, menarik gitu ya. Mudah-mudahan para pemirsa di channel Geraha Mu'alaf ini tambah semangat. Mungkin tambahan dikit. Memang kalau di negeri Indonesia itu kan istilah Cina, Chinese, Tionghoa, Tiongkok itu kan memang agak sensitif ya. Tapi kita tahu kan sejarahnya dulu kan karena ada politik yang dibuat oleh penjajah Belanda. Betul. Tetapi sebagai seorang Muslim, ya kita kan juga tidak bisa memilih mau lahir sebagai orang ras apa gitu kan. Betul. Pak Ustadz, ini orang apa? Suku mana? Nggak jelas saya mah sukunya. Kok nggak jelas? Ya artinya apapun lah sukunya ya. Orang tua kita dulu dari suku apa menikah punya anak kita. Nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih gitu loh, ya kan? Betul kan? Nah itu jadi di dalam Islam yang sangat saya suka itu adalah tidak ada diskriminasi ya, tidak ada kamu ras ini lebih baik dari ras ini, tidak ada. Yang paling baik adalah yang bertakwa ya gitu. Orang Arab tidak lebih baik dari orang non Arab ya. Orang non Arab tidak lebih baik dari dari orang Arab kecuali hanya takwanya gitulah ya. Dan juga di dalam Islam saya juga sukanya apa? Kalau sholat kan ada shaf. Ada nggak shaf pertama nih buat orang apa? Shaf kedua buat orang apa, ada nggak? Nggak ada, siapa yang duluan kan. Itu. Mau presiden datang telat juga dia di belakang. Nah, itulah. Artinya tidak ada diskriminasi ya kan? Oke. Semua sama di hadapan Allah, Masya Allah. Ya itulah ya tadi sekilas tentang perjalanan Pak Dondi Tan ya, yang kita udah kenal nih. Tapi kan kita belum tahu bagaimana cerita beliau masuk Islam ya. Ini baru pertama kali diungkap kita ya. Nah kemudian udah pernah ya ada ya. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk menambah ya, ini melengkapi ya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe di channel Geraha Mu'alaf silahkan diklik tombol subscribe-nya. Kemudian kasih tanda like, komentar yang positif, dan pencet tombol notifikasi loncengnya biar nanti ada video-video terbaru dari Geraha Mu'alaf bisa antum saksikan langsung, tidak ketinggalan ya. Nah sekarang gantian kita tanya beliau ya Kak. Gitu ya. Ustadz Yusuf Al-Hadid ya. Yusuf Ismail Al-Hadid. Ya. Al-Hadidnya nggak boleh ketinggalan kan? Nggak boleh. Nah, beliau ini adalah pimpinan daripada Pondok Pesantren Al-Hadid yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Masya Allah. Mantan mualaf kan? Mantan mualaf juga. Gimana ceritanya tuh bisa pondok pesantren tuh? Nah, pengen denger juga nih kita nih. Ya, jadi kalau saya masuk Islam hampir mirip sama Pak Dondi tadi. Kembali ke Islam apa masuk Islam? Kembali ke Islam. Oh, ya, revert to Islam ya. Revert to ya. Nah, jadi yang pertama kali masuk Islam itu papa saya dulu. Oh gitu? Oh sama dong? Ya makanya. Berapa tahun sebelum? Enggak nyampe tahunan, cuma beda bulan aja. Oke. Ya, jadi papa saya masuk Islam tanggal 13 Januari tahun 94. Wow. Nah, udah lama ya. Udah lama ya. Beliau juga sama. Beliau itu belajar Islam sebelum akhirnya memilih bersyahadat itu selama kurang lebih 6 tahun. Oh. Jadi tahun 88 sampai tahun 94. Lumayan lama ya? Iya, dia belajar tentang Al-Quran dan Bible. Jadi studi komparasi tentang perbandingan Al-Quran dan Bible. Akhirnya dia kemudian memutuskan untuk masuk Islam ya. Tanggal 13 Januari. Boleh tahu profesi papanya waktu itu apa? Papa pendeta Pantekosta. Masya Allah. Papanya pendeta. Pendeta. Nama lengkapnya Rudi Rudolf Otto Force. Nama lengkapnya siap. Jadi kelahiran Manado, ya kemudian besar di Jakarta. Nah, ketika papa masuk Islam, otomatis di rumah kan kita rame nih. Gempar ya. Geger gitu ya. Mama saya, adik saya 2 perempuan ya. Begitu gempar, geger, kemudian akhirnya bikin geger lagi
2 minggu setelah papa saya masuk Islam, tanggal 27 Januari tahun 94, adik saya ikutan masuk Islam. Masya Allah. Dua-duanya, Yona Yohana sama Yesika. Ya. Nah, saya kemudian kan saya tanya, kenapa lu kok ikut-ikutan jadi Islam? Dia cerita, setelah papa jadi Islam itu jadi baik. Gitu ya. Jadi baik tuh pengertiannya tuh sama anak tambah saya, nggak suka marah-marah lagi. Kemudian ya pokoknya kelihatan perbedaan secara fisik maupun tingkah laku. Waktu itu tahu umur berapa tuh waktu papa masuk Islam? Saya itu SMP ya, SMP itu kurang 15. Oh masih SMP? Ya. Oh masih unyu-unyu gitu lah ya? Ya masih unyu-unyu. Nah kemudian akhirnya saya sama mama saya bertahan. Bertahan, kemudian waktu itu ada pendeta studi saya, ada Om Ruslim sama Om Sandi yang namanya itu ya. Yang mempertahankan kita lah, membekali saya, membentengi saya gitu ya. Supaya jangan sampai ketularan virus ini. Nah waktu itu sama virus iya dulu dibilang virus Islam itu ya. Terus akhirnya ini kami betul-betul dijaga ya, jangan sampai kena pengaruh dari papa. Terus saya bilang sebetulnya papa itu tidak pernah mempengaruhi kita, bahkan ngobrol ngajak aja nggak pernah. Artinya dia memang dari awal ketika dia mau masuk Islam kan kita dikumpulin sebelum berangkat ke masjid nih. Dikumpulin, dia bilang papa akan pergi ke masjid untuk bersyahadat masuk Islam. Ya, dan kalian silakan bisa bebas memilih agama lama kalian, keselamatan masing-masing. Papa nggak akan maksa. Tapi biarkan papa masuk Islam juga jangan disalahin gitu ya. Ya kita dalam keadaan terkejut dengan keputusan papa, bingung nggak bisa ambil keputusan apa-apa kan waktu itu. Akhirnya betul dibawa ke masjid, kemudian disyahadatkan. Setelah itu saya kemudian cerita sama gereja kan tentang masalah papa ini, kemudian gereja juga langsung pada rame gitu ya. Gempar kerjanya. Gitu. Kok bisa gitu ya? Oh jadi papanya melepaskan profesi sebagai pendeta? Melepaskan. Sebetulnya dia sebelum jadi Islam sudah seketika dia udah mulai tertarik, dia udah mulai nggak aktif lagi. Oh. Okay, ya, karena dia merasa ada beban kalau dia masih tetap melayani. Di sisi lain dia sudah tidak mengimani kan gitu. Jadi mungkin keyakinannya sudah hilang, tapi belum jadi Islam gitu kan gitu. Nah jadi sudah nggak aktif, sudah sekitar 2 tahun lah dia belakangan sudah nggak aktif. Dan dia lebih banyak memang waktu untuk itu di rumah belajar. Tapi kalau kita tanya ya biasalah studi komparasi gitu ya, Islam Kristen. Buat saya waktu itu ya udah biasa lah namanya pendeta kan pikiran saya kan begitu. Tahu-tahu masuk Islam malah kan gitu. Ini kan kaget gitu. Singkat ceritanya akhirnya gereja memutuskan waktu itu mau memfasilitasi saya sama mama saya supaya pisah rumah. Gitu, pisah rumah karena kalau masih satu rumah pasti nanti ketularan. Masuk Islam. Mama akhirnya setuju. Ya udahlah nggak apa-apa lah kita pisah deh gitu ya. Karena memang banyak juga kok yang udah jadi Islam kemudian anak istrinya tetap jadi Kristen gitu. Akhirnya divorce kan gitu. Akhirnya sudah mama milih jalan itu. Nah, ketika mau pamit sama papa ya, kemudian papa cuma pesen, ya sudah kalau memang itu keputusan kalian silakan aja nggak apa-apa gitu ya. Nah terus saya iseng-iseng sebetulnya waktu itu saya bilang gini, Ma, apa kita nggak kasih kesempatan nih sama papa nih, kita tanya kenapa sih dia jadi Islam? Itu nggak pernah tanya? Belum pernah nanya, karena kita takut kan. Kita takut dipengaruhin kan awalnya gitu ya. Oh gitu, ya. Dan itu juga dilarang. Nggak usah tanya-tanya lah sama papa kamu. Yang larang? Ya pendeta studi saya ini. Oke. Nah, tapi terus kata mama, iya bener kan kita mau pisah rumah nih. Ya udahlah kita tanya deh. Kan gitu ya, apa sih alasannya kan gitu ya, kita pengen denger gitu ya. Nah, dari situ kemudian akhirnya sebelum kita pamit ya, saya sama mama saya beranikan diri untuk bertanya. Pak, sebetulnya apa sih yang bikin papa itu kok memutuskan meninggalkan keselamatan gitu ya, memilih malah jadi Islam. Orang Islam itu kan tahu sendiri dulu papa yang ngajarin Islam agama orang miskin, agama kumuh, agama kebodohan dan sebagainya kan, kriminal dan sebagainya lah, serba jeleknya. Kenapa papa malah milih jadi Islam? Akhirnya papa saya cerita. Nah inilah yang mau papa kasih tahu sama kamu, ya bahwa papa masuk Islam itu sesungguhnya papa jadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Masya Allah, itu sama alasan saya itu. Gitu ya? Waktu saya ditanya sama kakak perempuan saya. Oh gitu. Begitu saya kembali ke Islam, kakak perempuan saya doang yang nanya. Kenapa kamu masuk Islam? Saya mau jadi pengikut Yesus gitu. Iya. Terus dia bilang, kok selama ini kita ikut Yesus? Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Gitu. Nah itu, kan saya kaget ya. Iya. Kalau begitu,
saya ini sama mama bukan pengikut Yesus, bukan. Pengikut Paulus. Papa nggak bilang begitu. Gitu, bilang bukan. Gitu. Ya. Kamu bukan mengikuti Yesus, bilang gitu. Ya kan. Nah terus maksudnya Papa apa? Kan jadi Islam tuh Papa ikut Muhammad, bukan ikut Yesus. Iya. Ya Papa sekarang menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi ya kan sebetulnya Papa menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi Muhammad itu sama. Bahkan menyempurnakan. Betul. Itu sih belum masuk dari kepala saya penjelasan dia. Buktinya apa sih contohnya? Nah, ya biasa masalah sunat. Ya, masalah sunat kan. Puasa. Masalah puasa, masalah makan babi ya kan, masalah minum khamar ya kan. Masalah pakai kain kafan ya kan. Nah, sampai masalah-masalah yang inilah masalah syahadat. Apa namanya? Yesus itu nabi bukan bukan Tuhan dan sebagainya. Panjang lebar diceritain semua. Saya cuma sama mama saya bilang gini. Komentar mama apa? Itu sih biasa tuh, alasan dia aja dibuat-buat gitu. Tapi itu saya usulin begini, Ma. Kita tanya yuk sama Om Lahalo, Opa Lahalo. Opa Lahalo itu pendeta senior, pendeta tua. Umurnya waktu itu sekitar 82 tahun. Masya Allah. Jadi Ambon, Belanda. Oke. Nah, ini yang paling ditakutin sama Papa nih. Ya, pendetanya. Akhirnya kita tanya deh, yang disampaikan Papa itu kira-kira jawabannya apa sih? Kan gitu. Ya udah yuk. Nah, saya kemudian sama Oma, sama mama saya, tanyalah sama pendeta tua ini kan ini ya. Apa jawabannya? Setelah kita cerita panjang lebar ya kasih Papa bukti, dia nggak buka Al-Quran, Opa, saya bilang gitu kan. Dia bukanya Alkitab gitu. Jadi saya mau bantah gimana nih? Dan apa namanya? Saya nggak punya jawaban dan gimana menurut Opa? Jawabannya apa? Kamu jangan deket-deket itu orang Israel bilang gitu. Jadi Papa saya disebut Israel gitu. Kok Israel? Karena kepala batu. Itu kepala batu bilang itu. Percuma, nanti ujung-ujungnya kamu ikut disunat dia bilang gitu. Jadi gimana Pak? Udah, gak usah kamu berdebat-debat sama orang-orang seperti itu. Itu orang-orang yang sudah meninggalkan keselamatan. Percuma kalau kita jawab juga dia tidak akan bisa menemukan kebenaran. Kamu orang-orang sudah dijamin, sudah selamat, gak usah ikut-ikut sama orang binasa bilang gitu. Wah segala macam. Singkat ceritanya, kurang lebih selama sekitar 4 bulan itu, saya udah bisa. Ya bisa, sempat bisa. Di gereja itu saya sama mama itu jadi suara ini di kuping itu sumpah kenapa tiap hari caci maki Papa. Jadi yang caci maki siapa? Ya teman-teman pendetanya, jemaat gereja juga sama mencibir ngata-ngatain gitu kan. Gitu. Saya bingungnya gini, kenapa sih kok Papa saya masuk Islam kalau kayak kita bahasa kita dibully gitu ya. Dipersekusi gitu ya, habis-habisan semua segala macam. Ya memang saya sama mama saya memang sudah meninggalkan Papa saya, tapi kan tetap gimana pun juga tetap orang tua ya kan. Saya penasaran, saya bilang gini sama pendeta-pendeta studi saya itu, bisa nggak Om ini coba jangan cuma menghujat, tapi memberi jawaban. Saya bilang gitu kan, apa jawaban yang bisa diberikan supaya saya bisa bawa ke Papa? Nggak pernah bisa. Nah, saya tanya lagi sama Papa kan. Saya tanya lagi sama Papa, kenapa kok di gereja isinya cuma menghujat Papa? Tapi setiap saya tanya, mereka nggak mau kasih jawaban. Ya Papa saya cuma bilang gini, nah begini, selama Papa belajar Al-Quran dengan Alkitab 6 tahun, kesimpulan cuma 1,001 macam pertanyaan Papa dalam Al-Quran dijawab semua. Tapi tidak semua pertanyaan Papa bisa dijawab dalam Alkitab. Waduh, kok saya kemudian sama mama saya mikir gitu ya. Mikir terpapar. Ya, terpapar. Akhirnya singkat ceritanya saya cuma bilang begini sama mama saya, Ma, cobalah kita tanyalah sekali lagi terakhir ini ya. Sebetulnya yang membuat Papa itu mengambil keputusan besar gitu ya, sebagai seorang pendeta ya. Kemudian keluarga besar juga nggak ada yang Islam, ya, semuanya Kristen gitu. Baru dia aja yang murtad. Itu apa sih keputusannya kok berani? Begitu berani keputusannya. Ya sudah, coba mama tanya. Ya, saya kemudian ikut mama, dengerin jawaban bapaknya apa? Kebenaran itu mahal harganya. Ya, itu yang membuat Bapak akhirnya berani memutuskan meninggalkan semuanya, ya termasuk Papa rela kehilangan kalian, karena kebenaran Islam itu tidak ada harganya, tidak ada tandingannya. Yang
Terus kan saya tanya, benarnya di mana? Nah, baru bapak saya mulai nunjukin ayat Al-Quran. Nih surat Al-Maidah, surat Ali Imran 19. Dibuka, ya kan? Buka, baca, nggak apa-apa, nggak usah alergi, ya kan? Sama seperti papa sekarang jadi Islam nggak alergi buka Alkitab. Ini sebagai perbandingan. Saya buka, saya baca, ya kan? Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Belum ngerti tuh. Sudah, sabar, buka lagi ayat 85. Ya kan, barang siapa yang mengambil agama selain dari Islam maka akan ditolak agamanya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Buka lagi terakhir satu lagi Al-Maidah ayat 3. Baca mulai pada hari ini telah kusempurnakan dan sampai selesai kan. Tahu nggak? Ya, itulah kebenaran Islam. Kamu cari ayat itu dalam Alkitab. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada kan? Wah, yaudah Pak, terima kasih. Nah, selesai saya pamit. Tapi sebentar, mohon maaf saya potong. Saya salut tuh sama papanya Pak Ustadz tuh. Gimana? Artinya dari begitu dia mengambil keputusan itu dia tidak mencoba mempengaruhi keluarganya dulu gitu ya? Enggak. Sama sekali enggak ya? Sama sekali enggak. Masya Allah dia. Memang dia begini, sebetulnya setelah jadi Islam kan kita tanya, Papa bodoh banget sih, kenapa sih nggak ngajak kita gitu? Iya. Kenapa itu? Dia bilang dia takut. Takut apa? Dia jadi Islam ini kan masih baru, belum banyak mengenal. Dia hanya belajar dari otodidak lah ya. Ya, nanti dia khawatir yang disampaikan itu masih salah. Makanya dia nggak berani. Dia mau belajar dulu kan begitu. Nah itu alasan dia seperti itu. Tapi qadarullah mamanya Ustadz Yusuf sama Ustadz Yusuf sendiri itu tetap bertanya gitu ya. Penasaran. Kalau nggak nanya mungkin sampai sekarang belum ya? Belum, makanya itu hidayah dari Allah ya. Singkat cerita saya diskusi sama mama. Menurut mama gimana sih selama 4 bulan ini? Mama saya bilang, mama ini lebih percaya sama papa. Bilang gitu. Kalau kamu gimana? Iya sama bilang gitu. Ya udah jadi Islam yuk biar kumpul lagi. Aku oke ayo bilang gitu. Ayo besok balik ke papa bilang kita mau jadi Islam. Masya Allah. Langsung papa saya lari ke Pak Haji yang mengislamkan dia. Pak Haji Kimang almarhum waktu itu. Pak Haji Kimang ngubungin Pak Lurah waktu itu Naming Botin di Depok di daerah Beji namanya. Itu Ustadz masih SMP itu? Iya, SMP sama SMA. Akhirnya kemudian dihubungin Pak Camat, rame tuh. Jadi masuk di musola Al-Hikmah namanya Beji Depok, Jawa Barat. Udah kumpul tuh, kepala KUA segala macam Pak Lurah. Akhirnya alhamdulillah di situ saya sama mama disyahadatkan bareng berdua. Dan nama saya dari Yori Yonatan Force diganti jadi Yusuf Ismail. Belum ada Al-Hadid setelah mau ke Gunung Kidul dari guru saya. Nah di situ akhirnya alhamdulillah kita sekeluarga masuk Islam di tahun yang sama, hanya beda bulan. Itu saksinya banyak berarti? Banyak, ramai sekampung. Kalau saya, saksinya cuma mandor kantor saya aja tuh. Sama istrinya. Jadi waktu itu sebelum tanggal 24 malam ya berarti ya. 24 Juli, itu waktu itu saya datang ke rumah yatim piatu itu. Saya ngadep ke Pak Ustadznya, saya mau bersyahadat. Saya disuruh pulang. Saya disuruh pulang dulu. Suruh mikir? Bukan suruh mikir. Besok pagi subuh, Pak Dodi mandi katanya. Oh gitu. Mandi tobat. Mandi hadas katanya, hadas besar katanya. Betul. Mandi tobat apa nggak tahu lah. Sebelum disadat. Disebutin niatnya begini gitu lah. Betul. Nah nanti setelah mandi, nanti jam 6 ke sini lagi gitu. Bener. Besok paginya baru saya datang. Yang saksinya cuman mandor saya plus istrinya. Udah gitu. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah saya kagum juga dengan papanya Pak Ustadz Yusuf ya. Jadi dia tidak berusaha mempengaruhi keluarganya dulu untuk masuk Islam dulu. Tapi dia berdoa. Dia diakui dia berdoa. Dia berdoa sampai dia bilang mohon sama Allah supaya anak istri saya dikasih hidayah masuk Islam. Itu mungkin doa itulah ya yang membuat saya akhirnya terketuk untuk bertanya. Akhirnya setelah mamanya Pak Ustadz Yusuf sama Ustadz Yusuf waktu itu bersyahadat, keluarga masuk Islam, balik lagi dong. Semua kan jadi satu. Gereja gempar lagi. Wah, habis-habisan. Kita kontrak rumah ini. Kontrak rumah ini. Gitu. Kita rumah, jatuh miskin kan, harus jualan gorengan. Saya pernah jadi tukang sampah. Wah, dicibir sama saudara. Lihatin tuh jadi Islam jadi kere kan gitu ya. Jadi Islam jadi miskin. Itulah pandangan yang salah. Gitu. Ya makanya. Itu pandangan yang salah. Jadi gini. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ya. Betul. Jadi kalau banyak orang muslim yang miskin atau banyak orang yang di penjara yang beragama Islam, wajar. Banyak orang yang miskin di pinggir jalan, ya wajar namanya berpenduduk muslim, mayoritas ya. Coba lihat di Meksiko. Betul. Yang masuk penjara orang apa? Agamanya.
yang nyembah Bunda Maria kan gitu. Yang ngemis-ngemis di jalan orang apa? Atau di Brasil, ya kan? Betul. Nah, jadi pandangan seperti itu adalah pandangan yang keliru ya. Jadi Terus yang dibuat ya. Jadi kalau saya masuk Islam, habis masuk Islam langsung dikirim pesantren. Pesantren Al-Fauzi Cipayung Bogor. Untuk belajar Islam. Terus keliling-keliling tuh. Keliling-keliling ke banyak pesantren ya. Karena waktu itu kiai yang membimbing saya bilang, kamu jangan di satu pesantren, nanti jadi bodoh. Bilang, kamu harus keliling, ketemu banyak kiai, ketemu banyak ustadz, belajar terus sampai kamu pinter. Ya alhamdulillah sampai akhirnya Allah kasih saya kesempatan untuk menimba ilmu di STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Ini saudara tuanya IAIN. Oh gitu. Yang terkenal kan IAIN, di kota? UIN ya. Di Solo. Oh di Solo, oke. Di Surakarta S1 sampai kemudian S2, ya alhamdulillah bisa memperdalam Islam. Nah itulah jadi modal karena pernah jadi belajar sama kiai di pesantren, pernah jadi santri, pernah sekolah agama akhirnya. Saya kok memutuskan saya lebih pas kalau saya bikin pesantren, tapi pesantren ini di daerah misi kan gitu ya. Nah, ya muncullah nama Gunung Kidul gitu ya. Karena di Gunung Kidul kan dulu banyak pastor pendetanya sama misionarisnya ketimbang ustadznya, kekurangan ustadz lah. Oh gitu ya? Iya. Akhirnya alhamdulillah 2007 saya hijrah ke Gunung Kidul bikin pesantren Al-Hadid. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Masya Allah. Nah bagi para pemirsa, pemirsa Gerak Mualaf Channel ya, yang ingin berkontribusi atau menjadi donatur Ustadz Yusuf Ismail untuk Pondok Pesantren Al-Hadid juga dipersilahkan ya. Nah, silakan mungkin kalau ada nomor rekening. Sebenarnya sama aja ya. Sama aja. YPM Al-Hadid adalah bagian daripada YPM At-Tauhid ya. Karena apa? Karena kami di YPM At-Tauhid ya, kebetulan Pak Dondi ini kepala divisi Litbang, saya kepala divisi koordinator kewilayahan. Memang selalu selalu kompak ya. Artinya ada mualaf-mualaf di YPM juga belajar di Al-Hadid sama gitu ya. Sehingga bagi antum semua yang mau berdonasi di YPM saja sama. Ya kan, kenapa? Karena Al-Hadid pun nanti akan disupport oleh YPM gitu ya. Sehingga ini menjadi kekuatan kita yang ini. Oh iya ya. Jadi kalau ada misalnya mualaf yang dibantu oleh YPM atau HID, kemudian perlu pendidikan lebih lanjut dikirimkan ke pesantren Al-Hadid ya. Itu yang jadi saat ini jadi apa namanya kerjaan kita, misi kita. Saya mau dong dikirim dong. Tinggal datang aja. Tinggal datang ya. Oke. Masya Allah. Iya. Oke ya. Mungkin ada lagi Pak Dani yang perlu kita obrolin ini. Ceritanya udah sangat-sangat komprehensif itu kalau buat saya itu. Dan perjalanannya ya straight to the point gitu ya. Langsung buka pesantren gitu. Makanya sekarang judulnya Mu'alaf versus Mu'alaf gitu. Mu'alaf versus Mu'alaf. Makanya beda stylenya gitu ya. Ini kalau lulusan pesantren begini bajunya gitu. Ini lulusan Sentul. Mantan pembalap. Nah, kalau saya kan memang waktu saya istilahnya masuk Islam kan saya sudah menjadi seorang pengusaha ya. Iya, betul. Jadi saya sebenarnya juga waktu itu pengen ke pesantren sebenarnya. Cuman waktu itu pas saya lagi nyari pesantren, teman saya mengenalkan kepada seorang habib asli orang Arab yang tinggal di Pelabuhan Ratu. Ya di sini nih. Di sini nih tempatnya tempat guru beliau nih ya. Jadi di sini adalah kediaman milik Habib Haidar At-Tamimi ya. Betul. Ini di Desa Sampora, desa apa namanya? Daerah Cikidang, Kampung Sampora, Desa Cikidang, Sampora, Kecamatan Cikidang. Nah, Kecamatan Cikidang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi ya. Masya Allah. Jadi setelah dari 2014 itu, kurang lebih sekitar kuartal keempat lah ya, 2014. Berarti nggak lama ya langsung kenal Habib ya? Nggak lama, setelah itu saya datang ke sini dibawa oleh seorang teman saya. Iya. Masya Allah, saya kalau inget waktu itu ya, aduh, gimana ya? Memang kalau di Islam itu yang dikedepankan itu apa? Akhlak ya. Betul, akhlak ya. Nabi Muhammad SAW, bukan glamor dunianya. Iya. Nabi Muhammad SAW juga diutus untuk apa? Iya, menyempurnakan akhlak manusia gitu ya. Jadi saya akhirnya belajar dengan Habib Haidar itu, artinya bukan belajar seperti di pesantren, tetapi saya belajar lebih ke arah nilai-nilai esensi daripada nilai ajaran Islamnya gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah dari situ saya rutin ke sini. Sekarang jadi Habib itu udah seperti orang tua saya gitu, Bib. Ya, dan ini ya pemirsa sekalian, saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan diajak untuk bersilaturahim, untuk sungkem ya, untuk mendapatkan kehormatan untuk
takzim kepada beliau untuk belajar langsung, melihat langsung ya kondisi guru dari Pak Dondi itu Habibana Haidar At-Tamimi di Majelis Al-Zahra ini luar biasa. Saya kalau dengar cerita perjalanan beliau juga ya. Ya, Masya Allah. Sampai berjuang di tempat ini selama kurang lebih hampir 20 tahun ya. Masya Allah. Masya Allah ceritanya semua. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau panjang umur ya, berkah dunia akhirat. Mohon doanya juga dari para pemirsa. Mohon doanya supaya Habib Haidar selalu sehat ya. Amin, amin, amin. Masya Allah, ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, baik ya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi bagi antum semua yang masih mungkin ya ragu sama Islam, masih bingung, nggak usah sungkan-sungkan hubungi channel Geraha Mu'alaf, hubungi YPM At-Tauhid. Kalau ada mu'alaf-mu'alaf terlantar, mu'alaf-mu'alaf yang perlu dibina juga hubungi YPM At-Tauhid. Insya Allah kita akan berikan bantuan ya, bimbingan pembinaan yang bisa mengantarkan para mu'alaf-mu'alaf ini seperti Pak Dondi dan seperti mu'alaf-mu'alaf yang lain yang sukses insya Allah. Ada lagi Pak Dondi? Iya kan ini ya. Kadang-kadang gitu kan sering juga sih sebenarnya sih bahwa kalau yang disebut mu'alaf itu banyak yang mengalami nasib kurang baik ya. Betul, ada yang terbuang, ada yang diusir dan segala macamnya. Kami di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini siap menampung bagi para mu'alaf yang kurang beruntung ya. Tentu saja dengan pembinaan yang di tempat kami dibantu oleh Ustadz Yusuf Ismail di Pondok Pesantren Al-Hadid. Diharapkan setiap mu'alaf yang kurang beruntung tadi selain daripada mendapatkan pendidikan Islam ya, juga dibina supaya nantinya bisa menjadi anggota masyarakat yang mandiri, betul. Jadi kita memberikan solusi tuntas ya. Bingung nggak punya tempat, kita carikan tempat ya. Mau tinggal seumur hidup di pesantren boleh. Mau sementara sampai menunggu Allah berikan pertolongan boleh. Siapapun boleh, silakan boleh. Ya, sementara yang di tanah Wonosalam itu sedang kita bebaskan ya. Betul. Nantinya rencana akan dibangun pondok pesantren dan juga pusat pembinaan mu'alaf. Betul. Yang mungkin juga nanti rencananya mu'alaf-mu'alaf itu yang kurang beruntung akan diberikan pendidikan ya. Selain pendidikan Islam juga keterampilan. Life skill skillnya. Misalnya pertanian, nanti mungkin perikanan, segala macam, supaya nanti pada waktu mereka kembali ke masyarakat menjadi sudah punya kemampuan yang mandiri gitu ya. Ya, baik ya, ikhwah fillah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian dulu mungkin barangkali yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih mohon maaf apapun yang disampaikan Pak Dodi dan saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, yang datang dari Allah adalah kebenaran, yang salah dari kami berdua. Kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.